Selamat datang di Lintas Makna, di mana kita akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan juga lintas perspektif dari kita berdua. Bareng gue, Marsha, yang hari ini bakal ditemenin sama Kak J Pamungkas. Kita akan ngebahas topiknya adalah first love. First love, jadi cinta pertama ya. Apa sih artinya first love? Baru mau nanya lagi. Okay. Kalau menurut gue tuh cinta pertama tuh mungkin orang-orang zaman sekarang tuh ngekonsepinnya sebagai taksiran pertama ya. Kayak ngelihat seseorang terus naksir, ingin memiliki, posesif pertama, cinta pertama, cuman pertama, pelukan pertama itu. Jadi kayak itu adalah cinta pertama gue. Kalau misalkan menurut gue sih gitu. Iya, kalau gue boleh tanya gitu. Kayak menurut gue apa? Dengan gitu? gue ngasih jeda itu gue ingin. Oh iya ya, oke. Gitu. Lu lihat body language dulu dong. Body language gue kan begini terus gue kayak. Oke. Gitu. Iya. Kepo apa coba? Kalau menurutku first love itu tuh ya jatuh cinta pertama kali. Wow, mind blowing banget. Gak kepikiran bakal ngejawab hal seperti itu. Marsha Arwan. Sama kan? Ya, curang banget, gila. Gue tuh udah mencoba untuk apa ya rasanya gue menggali-gali dari itu. Enggak. Soalnya ya menurutku emang first love ya cinta pertama yang membekas banget aja di hati gitu loh. Yang emang benar-benar. Kan dulu misalnya kalau awal-awal suka atau pacaran tuh kayak bisa dibilang cinta monyet gitu kan. Yeah. Nah kalau cinta pertama tuh yang emang serius, yang emang lo cinta sama gue juga cinta sama lo. Gue setuju sih. Kalau gue ya dari sudut pandang laki-laki, gue selalu ngeliat tuh kayak ada barometer gitu antara suka, sayang sama cinta. Betul. Iya. Nah itu tuh kalau dan itu tuh masing-masing jelas banget untuk kalau misalkan kalau gue sama cewek terus gue masih berani kehilangan dia, kayak ya udah biarin aja. Kalau gue kehilangan lu, gue bisa cari yang lain kayak gitu-gitu. Itu masih sebatas suka. Kalau sayang tuh udah ditambahi oleh apa namanya? Caring. Tapi ada negatifnya juga. Apa tuh? Posesif. Oh iya benar. Posesif. Nah kalau cinta tuh dimana sayang sama suka itu udah gak ada lagi semuanya. Jadi cinta tuh lu gak ada tuh rasa gak takut kehilangan. Dan lu juga maksudnya takut kehilangan. Tapi kalau misalkan cinta tuh gak ada posesif, gak ada apa. Jadi bener-bener apa yang bikin lu bahagia, apa sih? Karena gue pengen ngelakuin itu kayak gitu. Mau berkorban demi orang yang kita cintai. Nah sebenarnya orang-orang generasi kayak lu nih, ini yang cukup rawan nih, soalnya nggak tahu nih mana cinta mana enggak nih. Soalnya kayak itu kan cinta pertama gue, bisa jadi cinta monyet. Pokoknya buat lu nih cowok-cowok, kalau misalkan nih yang umur 21 22 nih, kalau misalkan kalian ngerasa cinta sama cewek tapi cewek kalian itu masih beli daleman di Zara Kids gitu, nah itu tuh cinta monyet ya. Gue lupa apa sih, yang tadi maksudnya kalau pacaran misalnya dari SMP gitu, soalnya temen gue ada yang kayak gitu. Itu langka sih, itu dari SMP sampai sekarang, sampai detik ini kan? Belum nikah sih, tapi udah 10 tahun sampai sekarang. Oh iya, udah mau terus baru nikah nanti biasanya gitu. Enggak. Jahat banget. Gue bercanda temannya Marsha, bercanda. Jangan dong, Din. Nikah aja ya. Sebut nama lagi. Nggak apa-apa. Nggak, emang udah ada rencana mau kesana, udah mau nikah. Jadi emang udah kayaknya sih udah fix nih sama yang ini. Gitu. Tapi itu keren loh, itu kayak kan? one forever or never nggak sih? Iya, tapi ya makanya berarti bisa nggak cuma dari sisi situ aja bisa kok. Bisa jadi cinta pertama Anda itu oleh perempuan yang masih pakai mini set. Oke. Ini Kita adalah teori tentang cinta. Ini gue yang bacain kali ya. Oh iya silahkan. Ini Sternberg, kelahiran 1988. Bukan kelahiran, menurut Sternberg di tahun 88. Dia mana saya tahu, kan udah dalam kurungnya. Cinta adalah bentuk emosi manusia yang paling dalam dan paling diharapkan. Masa sih? Manusia bisa berbohong, menipu, mencuri, bahkan membunuh atas nama cinta. Dan lebih baik mati daripada kehilangan cinta. Ini bucin ini mah. Tapi kalau misalkan kayak romanticism kayak misalkan Shakespeare gitu, kita juga sama dong. Apa? Romeo and Juliet. Rela mati iya. cinta. Itu benar, itu sebenarnya cerita beneran gak sih? Enggak. Itu drama pertama oleh William Shakespeare. Gila ya, keren banget ya, gue pertama kali pinter, kaget kan. Ya. Gue kaget, tapi gue kayak ngeliat bulan sabit di siang bolong ya rasanya ya. Antara kaget atau kayak ini beneran gak sih? Ini serius gak sih? Ya, gitu ya. Iya, takut. Ya, soalnya banyak ya kan. Jadi bingung. Tapi itu menarik sih kalau misalkan cinta tuh adalah emosi terdalam. Jadi emang di ini ya. Kalau lo kapan Kak pernah merasakan first love? First love gue itu di umur 17 tahun. Ingat ya dia? Iya, gue SMA ya berarti? Enggak, kuliah. Gue kebetulan pinter ya, jadi gue lompat setahun.
Jadi Ini orang lain bener, sorry, ini ini masih bener benar nggak sih? 17 tahun itu gue udah kuliah karena gue waktu itu lompat ke TKB langsung, nggak TKC lagi. Jadi waktu gue TK gue pinter nih. Oke. Gue bisa bedain warna merah burgundi sama merah biasa gitu. Hebat gue Gak emang. pernah sih gue lihat ya, keren banget. Calon-calon Gila, desainer. Gila. Parah. Nah, gue tuh jadi gini gue ceritain waktu tanggal 17 waktu umur Waktu 17 umur tahun 17. gue itu kuliah di Bandung dan di situ gue akhirnya dapet pacar pertama kali di situ. Nah, itu tuh gue ngerasain suka pertama, suka udah banyak sih, gue banyak suka kan. Orang suka pertama gue masih ingat siapa, itu Lulu Tobing, gara-gara sinetron Tersanjung. Oh tapi suka. Gue kesel banget sama Ari Wibowo tuh, tapi keren dia. Tapi gue juga pernah tuh kayak gitu. First love Enggak. yang kayak, Yaudah, ini cerita suka dulu. pertama, cinta Cerita pertama, dulu. tapi gitu, pacaran 3 bulan, putus, move on-nya 5 tahun. Lama banget. Iya, gitu. Lalu Jadi first tuh love cinta banget ya berarti. iya, jadi setiap cewek yang gue pacarin itu gue selalu Membandingkan dengan dia, tapi kelakuan nggak kayak dia atau ini nggak kayak dia, mukanya nggak kayak dia, gitu. Parah sih mukanya. Nah kalau lu cinta pertama, Ujung-ujungnya ngatain juga. mukanya nggak kayak dia bener Oh, maksudnya, iya, iya. tapi bukan Oh, senyumannya oh, dia, oke. gitu. Nggak ada Aku lusu ngerti pipitnya, maksudnya. gitu. Amandelnya nggak ada, jakunnya nggak ada, kayak gitu. Nah kalau lu tadi bilang, Gue mulai capek nih. lu Gimana tadi dong? bilang lu juga pernah cinta Iya. pertama. Ya cinta pertama pernah. Tapi maksudnya gue pernah ngerasain yang kayak suka sama artis gitu loh. Oh. Gue nontonnya ini. Kan kita beda lintas generasi nih. Selebgram, oke. Gue nontonnya ini. Petualangan Sherina. Wow, gue juga nonton Tuan Iya. Sherina. Gini, memang melintas generasi, tapi apa yang Anda tonton, saya juga nonton. Apa yang saya tonton, Anda nggak pernah nonton. Iya sih. Kalau misalkan gue bilang, wah gue cinta banget sama Angling Dharma, Anda nggak pernah nonton dong. Atau suka banget sama David Hasselhoff di video klipnya Do, gitu. Do Einlein, nggak nonton dong. Aku nggak tahu. Nggak tahu, Boleh kan? nggak dipasangin? Jangan, udah kelamaan. Oh enggak ya udah oke sorry. Iya pokoknya Sadam dari situ. Tapi kalau menurut gue first love gue tuh nggak pacar pertama. Itu kayak suka pertama. Oh, first love bukan pacar pertama. Bukan. Ini apakah cinta sebelah tangan gitu? Bertepuk sebelah tangan? Enggak sih justru kalau mau sombong dikit ya. Jadi waktu kalau pacar pertama itu cuman 2 minggu gue jatahin. Jadi ya udah kuota gini, ya. ya udah. Pulsa. Ya udah kita pacaran tapi 2 minggu aja. Gitu waktu itu. Terus kalau Nah, misalkan cowoknya, Uh-uh. nah cowoknya itu memang suka sama aku dari 1 SD sampai kelas 6 SD. Makanya gue ajakin pacaran ya udah 2 minggu aja karena nggak boleh. Pacaran pertama lu jadi pacar pertama lu SD ya? SD, itu kelas 6. Gila, sedangkan gue kuliah. Itu kelas 6. Jadi pas dia udah naksir Kan dari itu kelas 1 generasi. sampai kelas 6 dan lu kasih oke kita pacaran 2 minggu aja. Iya. Terus apa yang terjadi setelah itu? Apakah dia minta extend? Enggak, soalnya dia juga pindah sekolah ke luar negeri. Jadi udah nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah kontekan lagi sampai sekarang. Oh, Gimana jadi dia itu, sekarang? Itu bukan cinta pertama tapi. Bukan, cinta pertama justru pas SMP. SMP cinta pertama. Itu ceritanya gimana? Waktu itu jadi panitia apa gitu, pokoknya panitia yang cari uang, Danus. Apa sih namanya? Dana usaha, danus gitu, anak danus. Ya kayaknya namanya dulu bukan danus deh. Kalau di angkatan. Oh, udah beda ya. Gue dulu pelajaran PPKN, kalau lu PKM. PKN. Oh, iya betul. beda Iya gitu. sih benar juga. Oh, jadi lu anak usaha, anak Sponsor. Jadi nyari-nyari keluar gitu. Sempat ke satu sekolah, terus kok kayaknya ketemu sama ketua, nggak tahu ketua atau jagoannya di di sepak bola. Oh, gitu. kaptennya. Iya, siapa futsal. Oh, futsal. Oke. Futsal. Waktu itu lombanya futsal, gue inget. Terus ya sempat ngeliat-ngeliat, terus kayak lihat-lihatan gitu, udah. Terus pas pensi, pas sebelum, biasa kan seminggu sebelum pensi tuh ada tanding tuh. Nah, pas yang tanding itu, kan gue nggak masuk sekolah, gue masuk sekolah tapi nggak masuk kelas. Jadi gue tuh yang ngeliatin mereka gitu. Jadi emang ada lah pandangan-pandangan terus sama dia, eye contact gitu. Iya. Nggak lama gue maju dong lewat Facebook gitu kan. Oh, udah maju duluan ya? Iya. Oh, cukup agresif Anda Iya. ya? Oke. Kebetulan biasanya emang kayak gitu. Oke. Enggak. Oh gitu ya? Enggak. Masya Allah, Iya. kebetulan selalu agresif. Oke. Iya. Kebetulan mantannya cuma sedikit jadi ya Oh iya udah deh. gitu. Terus udah dari Facebook terus ya udah, terus waktu itu zamannya MSN chattingan gitu. Nah, sebenarnya tuh
nggak pernah yang ketemu banget gitu, tapi menurut gue tuh dia membekas banget sampai hari ini gitu. Oh, jadi kayak high school crush gitu. Iya, terus tapi akhirnya setelah mengenal lebih jauh ternyata ya suka gitu. Walaupun dalam setahun pacaran itu ketemunya cuma 3 kali, tapi kayak cinta banget, kayak sayang banget gitu Oh, loh. setahun. Iya. Jadi nggak 2 minggu lagi ya? Nggak 2 minggu lagi. Nggak, kalau ini emang ya biasanya setahun sih. Nah, Gitu. kalau gitu gue pengen nanya deh. Gue itu berarti cinta pertama gue itu Pacar pertama. pacar pertama pas kuliah. Sedangkan lu itu cinta pertama di pacar pas SMP. Iya, kedua. Pacar kedua. Sama-sama pacar nih tapi ya. Iya, sama-sama pacar. Sampai sekarang masih inget gak? Kadang masih suka membandingkan. Walaupun gue jomblo sih sekarang, cuman ya kalau gue sih masih kadang-kadang suka ya inget-inget gitu. Kalau lo gimana, Kak? Kalau gue sih masih. Gue inget kok, gue Masih? inget. Iya. Tapi yang, nah ini dia nih, kadang-kadang tuh orang tuh suka salah ya, terutama anak muda ya. Anak muda tuh suka salah dalam menghargai. Jadi mereka tuh selalu menghargai cinta pertama, padahal yang paling penting adalah cinta terakhir. Betul. Gitu. Karena ini semua bukan masalah yang dalam dunia ini semua bukanlah soal First love. race menjadi yang pertama tapi jadi yang terbaik. Marsha, kamu tahu nggak? Lu suka olahraga basket nggak? Biasa aja. Biasa aja ya. Artinya lu nggak tahu apa tentang basket. Lu tahu nggak siapa pencinta pertama basket? Enggak. Tapi pemain basket terbaik siapa? Kobe Kobe Bryant. Bryant. Nggak apa-apa, setidaknya tahu kan? Michael Jordan, kalau di gua, Oh, iya, kalau iya. Kobe Bryant, kayak gitu. Tapi itu dia makanya dalam dunia itu orang selalu mengincar jadi yang pertama. Tapi what Benar. counts is being the best gitu, menjadi yang terakhir, menjadi yang terbaik. Makanya gue sekarang nikahin Kiku karena Kiku adalah cinta terakhir gue, bukan cinta pertama. Jadi tapi yang lebih penting terbaik. yang lebih penting itu daripada first love adalah last love yang terbaik. Yang terbaik. Nah, berarti gue bisa ambil kesimpulan kalau tandanya gue udah harus stop membanding-bandingkan my first love sama orang yang sekarang deketin gue atau Iya. yang nanti next ke depannya masa depan gue. Iya. Karena yang dibutuhkan adalah yang terbaik, yaitu our last love. Last love, cari ya last love, jangan cari orang yang bisa nalingin first love. Kalau enggak, lu bakal sama kayak gue, di mana gue terjebak dan stuck untuk 5 tahun ke depannya, gitu. Wah, nggak enak Bu. 5 tahun ke depan tuh ngebanding-bandingin tuh nggak enak. Iya sih, bener. Tuh, ingat. Jadi harus kayak gitu. Nah, ini menurut Dr. Dejandra Rasnaya. Jadi ada organ kecil di otak namanya amigdala. Organ ini tuh mampu mengatur ingatan yang berkaitan dengan emosi termasuk rasa takut dan senang. Jadi ketika otak sudah menanamkan memori tentang cinta, maka hal-hal itu akan terekam dengan baik oleh amigdala. Keren banget ya? Iya, itu amigdala itu sebenarnya kayak kalau nggak salah bagian di belakang sini deh, lupa gue tuh. Tapi ada fakta yang menarik juga nih Syah sebenarnya. Jadi pernah ada peneliti yang membahas apakah cinta itu hanyalah ilusi atau emang sudah terekam secara biologis. Dan ada satu peneliti di mana dia bilang ini fakta kok biologis karena jadi gini, lu bisa tahu lu itu cinta atau enggak itu kalau otak lu tuh nyaman. Nah, otak nyaman itu didasari oleh indera penciuman kita. Jadi kalau misalkan bener. Kalau gue nih cowok, gue meluk cewek, terus gue merasa nyaman, itu artinya gue nyaman dengan feromon yang dihasilkan sama si cewek. Dan kalau cewek itu nyaman juga, artinya cewek itu nyaman dengan testosteron yang dihasilkan oleh gue. Itu semacam parfum ya. Semacam parfum. Parfum tapi yang punya kita sendiri punya gitu. lu sendiri. Dimana parfumnya itu kalau lu itu tuh terletak di rambut, perempuan terletak di rambut, kalau laki-laki terletak di antara puting sama ketiak. Di antara itu. Jadi rasa nyaman di otak itu bertahan selama 2 tahun. Karena setelah 2 tahun itu Udah nggak ada? Sudah bukan nggak ada ya, ada tapi sudah terbiasa. Itu seperti dibilangnya seperti tukang bensin, tukang apa tuh yang selalu bilang ya kita mulai dari nol ya, gitu. Itu, Ya, iya. pengisi bensin. Pengisi bensin. Yang dia nggak pernah bau pesing sama bau bensin karena otaknya sudah terbiasa kayak gitu. Menarik ya. Menarik. Itu di amigdala tuh. Kalau itu buat cinta. Oh, Kalau itu misalkan- amigdala yang ngerekamnya yang ya. ngerekam itu. Buat cinta kan amigdala. Kalau misalkan buat move on-nya sudahlah. Sudahlah. Gitu kan? Iya buat dia udah sudahlah. Aku cinta kamu. Sudah. Oke, Masya. Tapi kalau misalnya first love itu memang harus selalu yang pertama gitu kan, enggak juga kan? Namanya first. Tapi gini, orang tuh selalu ngelihat first love itu tuh antara kayak first love itu cuma satu bentuknya. Sebenarnya ada 2 juga bentuknya. Ini kalau yang gua teliti ya. Jadi first love itu tuh iya, gua teliti dengan kayak dari pengalaman hidup selama 31 tahun ini.
Udah Oke, ini Om. loh, 3 abad gue itu. Iya. 3 abad, Kok 3 abad 3 sih? dekade. Sorry. Gue vampir kalau enggak. Jadi kalau Nggak menurut gue, apa-apa. cinta pertama tuh bisa berimbas kepada 2 hal. Hal yang Apa aja pertama tuh? itu adalah cinta pertama yang diingat karena bahagia, dan yang satu lagi adalah cinta pertama yang orang cenderung ingat karena itu menimbulkan rasa sakit. Kalau gue gitu. Kenapa? Kan namanya aja tuh tadi first love. Iya. Tapi Dan kenapa first love ada 2? Kan selalu karena yang pertamanya itu menimbulkan momen-momen bahagia, menimbulkan ketika katakanlah misalkan gini nih, kasusnya kalau ada cewek sama cinta pertamanya terus dia putus, terus di cewek nih pacaran lagi sama nih. Nah, ketika dia mau pacar baru katakanlah ke tempat apa gitu. Terus dia teringat kayak oh iya dulu pernah sama ini nih. Dia gimana kabarnya sekarang ya? Gitu. Tapi kalau misalkan yang sedihnya itu adalah dikasih pisang. Aduh. Tapi dia juga dulu makan pisang kayak gitu. Terus habis itu rambut kamu ada sesuatu. Tapi dia dulu juga sering narikin rambut aku gitu. Karena cinta pertama monyet kebetulan ya. suka naikin makan pisang, naikin rambut. Karena sedih gitu. Dan ujung-ujungnya menimbulkan apa yang kalau gue bilang tuh namanya tuh ini resolusi berlebihan. Resolusi berlebihan itu adalah suatu hal di mana lu kapok mengalami rasa sakit itu sehingga lu mencari pasangan lu atau lu bertindak laku itu tidak sama dengan pasangan lu sebelumnya. Itu yang bilang makanya kalau kenapa ya dia kok dulu gini ya? Iya padahal dulu tuh dia orangnya halus loh, tapi kok sekarang keras ya? Kayak gitu. Atau dulu dia pacaran sama orang yang tinggi, putih bersih, terus tiba-tiba dia sakit hati pacarnya sama orang yang pendek, kulitnya itu rada gelap kayak gitu-gitu. Itu namanya resolusi berlebihan. Iya sih, nggak bagus juga ya. Iya nggak bagus. Nggak tahu deh. Nggak bagus tapi bener nggak bagus. Iya nggak bagus sih, benar. Soalnya membanding-bandingkan juga kan itu. Ya itu kan, iya makanya tadi nggak boleh banding-bandingin, harus cari yang terbaik. Yes. Iya benar, aku setuju. Makasih ya Om. Sama-sama. Nah, ini konklusinya jadi adalah semua orang tuh pasti punya yang namanya first love. Semua orang. First love bukan cuma tentang pasangan, bukan cuma orang lain, tapi itu juga bisa menyangkut keluarga. First love lu adalah bapak lu, kalau misalkan perempuan, kalau laki-laki ibunya. Bisa juga teman, first love. Ya yang namanya first love sih mau nggak mau kita nggak bisa pungkiri itu pasti bakal membekas di pikiran kita. Soalnya ada memorinya, ada apa kayak gitu-gitu semuanya kita sih. Mau memori itu baik atau memori itu buruk pastinya akan selalu membekas karena dia adalah orang yang our first love gitu kan, my first love. Jadi pasti selalu membekas menurut gue gitu sih. Iya, orang yang bisa membuat detak jantung lu sedikit jeda. Kalau menurut gue, kalau misalnya sampai sekarang kamu atau kita bahagia karena first love kita, ya dijaga gitu loh. Tapi kalau emang kamu pernah patah hati karena first love kalian atau kamu atau kalian semua di sana, ya move on aja. Kalian ya, bukan kita sih happy-happy Kita sih aja. happy aja. Sorry ya. Ya intinya semua orang kan pasti pernah mencintai dan mengagumi sesuatu dengan sangat dalam gitu kan, termasuk Setuju. aku, termasuk KG juga. Nah kita juga pengen denger dong cerita first love kamu di kolom komen di bawah. Jadi jangan lupa teman-teman buat selalu nonton Lintas Makna setiap hari Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat dengan topik-topik yang pastinya menarik. Iya, dan jangan lupa follow Instagram kita juga Lintas Makna @lintasmakna. @gpamungkas dan @arwanmarsha. Oke, thank you. Tiba-tiba.